Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar semua Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yeah.
siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama. Kiranya akan menjadi upaya yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita pujian, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami akan datang untuk memuji dan memuliakan
Kita percaya bahwa dengan Tuhan Yesus semua masalah yang kita hadapi akan beres semua. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu menolong.
Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu secara ini dari Tuhan, kita akan sama-sama
mempersiapkan hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mohon Bapak Ibu, firman maka bulan ini persiapan mana gereja-gereja bagi kalau kebersamaan, karena pada bulan depan dan nanti kita akan menghadapi hari raya Paskah. Minggu kemarin Bapak Dewi sudah mengatakan sebenarnya hari yang harus kita merayakan bukan karena kelahiran, tetapi kematian. Memang Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dalam pada umumnya masyarakat kita di sekitar kita, maka kelahiran itu tidak begitu diindahkan. Tetapi tentang kematian, jadi hari ketiga, hari yang ke-7, 40, 100 hari, 1 tahun, itu selalu dibenahi. Itu sebabnya Bapak Ibu sesuai dengan Tuhan. Kalau kita kembali kita melihat firman Tuhan di kemarin, ya memang temanya adalah anugerah yang indah, anugerah yang besar, anugerah yang mulia. Begitu luar biasa sudah. Tetapi kita akan melihat bahwa apa yang saudara saya ingat tentang hal anugerah, kemudian kita akan melihat di sana, ya, di dalam Rom itu bahasa yang ke-6. Nah, namun Bapak Ibu sebenarnya dikasih di Tuhan, pasal ini memang mengatakan bahwa mati dan bangkit dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Begitu lah. Saya akan ambil satu tema saudara sesuai dengan sambungan firman Tuhan minggu lalu. Saudara bisa tulis di dalam catatan saudara, Kolose 1:3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan di dalam 30 pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 ini itu berbicara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan apa kaitannya dengan kemuliaan? Nanti yang sudah kita melihat tentang anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lihat, kita akan jelaskan terlebih dahulu hidup yang dibangkitkan itu memang terjadi sesudah adanya kematian. Tanpa ada kematian tidak mungkin ada kebangkitan atau ada hidup. Itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nanti sudah bisa kembali lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 itu. Ya, jadi Roma pasal yang ke-6 lagi pastikan bisa berdiri lagi. Jadi tentang kebangkitan, bangkit bersama dengan Kristus itu harus diawali dengan kematian. Tanpa ada kematian tentu tidak akan ada kebangkitan. Nah, oleh karena itu sesuai dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati apa yang dikatakan bangkit bersama dengan Kristus kalau saudara dan saya belum mati. Itu sebabnya saudara. Makanya memang apa yang dikatakan oleh Tuhan baptisan itu adalah menggambarkan tentang kematian. Mati dan bangkit. Jadi pada waktu saudara dibaptis, saudara ditenggelamkan ke dalam air, berarti itu mati. Kemudian keluar dari dalam air, itu bangkit. Nah, jadi secara itu merupakan satu lambang. Tetapi di dalam firman Tuhan, dalam saat ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan memang dahulu, saudara tidak harus datang terlebih dahulu kepada saat itu. Melalui penyajian dengan demikian ada satu pertanyaan yang hendak saya tanyakan kepada saudara. Ya,
Jadi sudah dijawab. Nah, pertanyaan itu tidak sulit sih, ya, gampang. Sebenarnya gampang. Nah, pertanyaan ini, sudahkah saudara datang ke salib? Halo? Jadi Bapak Ibu hari ini memang secara masih merupakan satu tanda sudahkah kita datang kepada salib itu. Jadi Bapak Ibu secara kita sendiri Tuhan, memang saya tidak mengatakan bahwa sudahkah saudara pergi ke gereja. Pasti kalau saya tanya, sudahkah saudara pergi ke gereja? Oh sudah, hari ini kita pergi ke gereja. Kan gitu. Dan juga mungkin pertanyaan itu pula sama. Apakah saudara punya iman? Saudara pasti jawab, punya. Dari mana datangnya iman? Jadi pendengar, apa yang kita dengar? Iman Allah. Di mana saudara mendengar iman? Di gereja kan? Seperti itu. Tetapi saudara, sudahkah kita datang kepada salib itu? Karena saudara dengan kita datang kepada salib, maka tema yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita buka Kolose pasal 3. Saya akan baca saudara Kolose pasal 3 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, tanda perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sesuatu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih. Paulus memberikan satu pembelajaran kepada kita untuk mencari perkara-perkara yang dia ada. Nanti itu sampai di sana. Mengapa kita harus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi? Karena saudara, kita mencari perkara yang di atas itu kaitannya dengan kehidupan kekal. Jadi kalau kita benar-benar kita mau percaya Tuhan dan kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Memang bicara tentang Yesus disalib dan mati. Menurut tanggapan dari setelah itu, Yesus itu tidak mati. Yang disalib itu bukan Yesus, tetapi salah satu murid yang wajahnya mirip dengan Kristus. Terus kemudian Yesus tidak mati dari antara orang mati, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itulah saudara yang berkembang di alam tidak. Tetapi dengan iman yang kita miliki, maka kata ini sudah terkatakan bernama sudah kan dari ketiga. Tapi jawaban sudah. Apakah sudah punya iman? Punya. Dari mana sudah iman? Jadi benar iman Tuhan. Gimana? Tidak ini. Nah, jadi secara semua apa yang kita terima itu akan bertumbuh berkembang di dalam iman kita. Makanya di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana Paulus berkata kepada orang yang ada di Kolose, karena saudara,
jemaat, baik itu jemaat orang Yahudi yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka yakin bahwa Yesus mati dan bangkit. Tetapi orang-orang Yahudi yang atau sampai sekarang pun dia tetap menunggu datangnya Mesias. Padahal Mesias sudah datang beberapa ribu tahun yang lalu. Kenapa saudara? Karena mereka berpegang kepada hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus berkata, Yesus datang di dalam dunia, anak manusia datang di dalam dunia, itu bukan meniadakan, bukan menghilangkan Taurat, tetapi menggenapkan Taurat. Karena tidak ada satu pun orang yang bisa selamat melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah adat istiadat selalu diadakan. Tetapi tentang kebenaran daripada tentang ajaran sunat itu mereka lakukan, mereka masih pahami dari itu. Tetapi bagi kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka tentang hal sunat itu pun diadakan. Tetapi yang penting adalah sunat hati, kekafiran. Makanya orang katakan orang Kristen itu kafir. Saya pernah awal pertama kali kami datang ke tempat. Saya menghadapi beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh yang ditokohkan di desa kita. Awal mulanya belum ada jemaat, masih seperti ini. Tapi pada satu ketika ada beberapa orang tokoh masyarakat ini yang tanya tentang Yesus itu siapa, terus bagaimana. Yang kedua saudara, saya jelaskan. Ya jelaskan orang sedemikian. Ya memang saudara bagi mereka yang sama sekali tidak mengerti latar belakang tentang keselamatan, tidak tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Ya hanya mereka mendengar katanya, tetapi tidak jelas namanya siapa. Nah, supaya saudara sebenarnya sedemikian rupa, kemudian terus umpama ini kalau kita pagi ini, karena orang yang percaya itu diselamatkan, tetapi tidak hanya percaya juga percaya tahu, tidak dilakukan firman Tuhan ya nggak selamat saudara. Jadi seperti itu. Nah, makanya saudara, mereka sampai kepada orang Kristen itu orang kafir. Saya jelaskan tentang kafir. Memang menurut paham mereka, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada agama Tuhan dan tidak percaya dengan agama kitab suci. Ya. Tapi sebenarnya orang Kristen bukan kafir, orang Kristen juga. Yang Kristen yang berjaya. Nah, karena mereka mendapatkan tentang al-sunnah ini yang saya jelaskan. Jadi orang Kristen apa banyak Kristen yang mau Kristen al-sunnah, itu benar. Itu kan katanya jadi dan itu jadi Kristen, katanya Kristen. Tetapi memang Tuhan itu dijelaskan di dalam hukum Taurat Musa, karena mereka juga terkait dengan hukum Taurat Musa. Dia terkait dengan janji Allah tentang kebangkitan, tentang hidup kekal. Itu disampaikan, tetapi dikala janji itu disampaikan Allah kepada Abraham, tapi pada waktu itu belum ada Taurat benar. Jadi tentang janji Tuhan itu memang sudah. Ini bukan karena orang Kristen itu kafir tidak, tapi orang Kristen jadi Tuhan. Nah, baiklah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, kita kembali mengatakan apa yang Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Kolose. Karena orang-orang Yahudi atau itu selalu mengikuti tentang perjalanan Paulus di dalam pemberitaan Injil.
tentang pemberitaan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, sehingga sedikit banyak orang-orang yang ada di Kolose ini terpicu oleh ajaran-ajaran daripada orang-orang Yahudi dan Katolik itu. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, cari perkara ini karena orang yang telah dibangkitkan dari kematian, yang sudah dosa itu ditebus oleh Tuhan dengan kematiannya, maka orang-orang yang ada di Kolose dijelaskan demikian untuk mencari perkara ini. Nah, perkara ini di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa yang surga, itu yang dikatakan. Kita tidak mencari situ mati, kita tidak mencari orang yang mati, tetapi kita mencari yang hidup. Siapa yang kita cari? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang hidup. Itu saudara. Nah, oleh karena itu saudara, ada satu contohnya, satu contoh lima di sana. Kalau tadi sudah dikatakan, kalau saya katakan tidak punya ini, pasti coba mana. Tetapi saya tidak mengatakan sebesar apa iman tidak tidak. Tapi yang penting sejarah kita akan melihat apakah iman itu ya mungkin kalau diukur di berat cuma 1 setengah kilo, 1 kilo sejarah. Tetapi yang penting objek daripada iman itu. Karena di mana yang dikatakan bahwa iman itu harus disertai dengan perilaku, dengan perbuatan. Nah, sekarang contoh saudara, kita mempunyai iman yang tipis, yang kecil, ya, iman yang kecil. Terus kemudian kita berjalan di atas salju, lapisan air yang karena dingin akhirnya membukukan. Tetapi salju ini tipis sekali. Kemudian kita meluncur di sana. Jadi dengan iman yang kecil kita meluncur di lapisan salju yang tipis. Nah, karena salju yang tipis secara otomatis di mana kita meluncur akhirnya kita akan terjun, kita akan tenggelam ke dalam. Di sana sekali. Tetapi sekarang sebesar apapun iman yang saudara miliki, iman yang kita miliki, saudara, kalau kita berjalan di atas lapisan salju yang tebal, enak, aman, nyaman, tenteram, dan seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi iman itu adalah iman satu objek kita. Akhirnya Pak Yakob katakan iman disertai dengan perbuatan. Kalau iman tanpa disertai perbuatan itu hakikatnya mati. Atau sebaliknya punya perbuatan tetapi tidak punya iman. Jadi Bapak Ibu saudara, jadi sebesar apapun iman yang kita miliki, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita tidak akan terjerumus. Kita tidak akan terjebur ke dalam air yang sangat tinggi itu. Tapi kalau kita punya iman, ya sebesar apapun, tapi tidak berjalan di dalam lapisan salju yang tebal. Nah, jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nyaman, kita tenang, kita selamat. Ya, jadi seperti itu saudara. Kenapa? Karena Yesus yang setia. Yesus adalah penolong yang setia. Walaupun memang walaupun kita kurang setia, tetapi dia tetap setia. Dia tidak akan mengingkarkan janji itu tentang kesetiaan. Makanya kalau kita berikan kepada Tuhan, jangan kamu takut, aku menjaga kamu sampai kesudahan. Perkataan daripada Tuhan itu yang membuat saudara dan saya menjadi seorang yang langgar. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di sana apa yang dikatakan? Ya, kalau yang pertama kali saya katakan sudah ada ketika tadi jawab sudah.
Apakah saudara punya iman? Tadi jawabannya punya. Nah sekarang secara yang ketiga, saya tidak bertanya apakah saudara sudah dibaptis. Nah, ya, memang Bapak Ibu ada antara saudara sudah dibaptis. Berapa lama kita dibaptis? Mungkin pada waktu usia remaja atau muda, atau mungkin karena kita bertobatnya sudah dewasa, sudah tua, sekarang baru setelah kita berganti menurut ya. Ada di antara jemaat, di antaranya ada yang belum dibaptis. Nah, tetapi saudara, baptisan itu memang penting sekali. Baptisan itu bukan keputusan dari organisasi gereja. Gereja manapun saudara itu tidak menentukan. Tidak. Jadi baptis ini memang itu dari Tuhan. Coba kalau saudara buka di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 20, kemudian Matius pasal 16 ayat yang sama saudara di sana. Perbuatan jadikan sekalian bangsa itu menjadi muridku dan baptislah. Jadi tentang baptisan ini bukan perintah pendeta, bukan karena perintah dari gereja dia, tetapi itu adalah perintah daripada Tuhan. Memang baptisan itu penting sekali saudara bagi saya karena itu merupakan satu materi. Bukti setelah kita menjadi orang Kristen sekian tahun, ya, kemudian karena sudah ada sesuatu hal, ada satu dorongan sekarang, kemudian ada orang yang kapan pendeta ada baptisan. Ya, memang Bapak Ibu saudara beberapa tahun yang lalu ya, tahun yang lalu ada yang mereka ngomong bikin obat baptisan. Ya sudah kita doakan. Nah dari itu secara saya mengerjakan formulir dari baptisan. Jadi secara walaupun kita dari gereja kita mengeluarkan formulir, itu bukan karena keputusan gereja, itu bukan karena dekat dari organisasi gereja tidak, tetapi itu adalah dari Tuhan. Itulah menakutkan seperti perguruan jadilah sekali baca menjadi perguruan berarti. Nah kemudian kalau kita mengikuti perkembangan daripada kisah para rasul sejarah itu, jadi orang yang telah mendengar firman Tuhan, ya, mereka bertanya, ya saudara-saudara, bapak-bapak, apa yang dapat aku berbuat? Maka Petrus di kala itu berkata, bertobatlah kamu dan masing-masing hendaklah kamu dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ini sejarah. Jadi kalau rasul Petrus berkata bertobat dan dibaptisan itu adalah buah daripada pertobatan. Nah setelah kita bertobat saudara kemudian dimenterikan. Seperti kalau kita tulis surat, kita kirim surat kepada salah satu anggota di kota lain. Datang ke kantor Pak, Bu, kirim surat ini. Itu kan pasti lempar sampai pengakuannya budi. Nah, jadi saudara asik-asik pengaku itu adalah sebagai materi yang sah. Tapi ada kalanya orang yang tidak mengerti saudara karena materi dibikin kirim surat ke anggota keluarga, datang ke kantor pos, terus silakan, kok benar pengaku kok materi? Nah akhirnya jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan tentang cara praktik. Awal pada waktu tahun 1975 awal kami
diperhadapkan dengan 5 majelis dijajaki. Berbicara tentang masalah hadis. Jadi saya hanya sendirian, tapi saya menghadapi 5 majelis. Puji Tuhan, almarhum Bapak Samudi pada waktu itu dia mendengar, dia melihat di luar, ya, jadi dia adalah orang-orang yang ada di waktu itu semuanya berkata, ya benar, oposisi itu Pak Guru. Jadi mereka ini Pak Guru itu dia atau mereka tidak mengatakan seperti itu, tetapi mereka mengatakan saya guru, ya sudah nggak masalah. Begitu. Jadi saya menjelaskan semuanya agar betul. Apakah anak-anak, ya, anak-anak yang belum bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan, yang artinya anak-anak dulu bisa dikatakan mereka betul. Jadi tentang hal baptisan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memang pada waktu itu saudara ini pada waktu itu jadi dijauhi anak-anak sekolah minggu mau dibaptis. Saya kira seperti itu. Terus kemudian almarhum Bapak Samudi itu ya ngomong sama saya, oh begini, orang melok duit bukan ya sudah pun bisa nembak. Akhirnya secara waktu yang mereka tentukan, ya mereka orang 5, saya hanya sendirian, tapi bulan ini. Nah kemudian secara dengan saya berpapan dan semua dalam firman Tuhan, maka akhirnya anak-anak sekolah itu tidak lagi dibaptis. Karena memang itu bukan tulisannya diri, itu bukan haknya diri. Dia tidak pernah merasa mengumpulkan anak-anak. Mereka tidak pernah membuka pelayanan pekerjaan Tuhan di sekarang ini. Oh ini. Wah itu, puji Tuhan. Jadi berbagai sejarah, ya, memang kalau di gereja lain, tapi kalau di gereja ini, anak-anak tidak dibaptis. Berdasarkan firman Tuhan, anak-anak itu hanya cukup diserahkan sama dia. Nah itu berbeda. Puji Tuhan. Tapi kalau di gereja lain sekarang, jadi itu ada baptisan buat tangguh. Dan nanti kalau sudah dewasa lagi, baptis lagi. Nanti kalau sudah dewasa, ya sudah dewasa, menikah dibaptis lagi. Baptisan itu kan namanya berkenaan dengan Tuhan. Mati, orang mati sekali. Minggu kemarin Pak Joko ngomong, kalau seandainya ada orang mati itu hidup, orang semua takut, kan gitu. Ya memang ada kebangkitan, dan orang-orang sakit mereka tidak percaya dengan kebangkitan, dia percaya kebangkitan pada kaki sana. Tetapi di dalam Yohanes pasal 11 tentang Yesus membangkitkan manusia, baru mereka percaya ada kebangkitan. Tidak dari seluruh Afrika. Memang sudah di dalam suatu kisah mereka pasal yang kelima, pasal 4 dan 5 misalnya dikatakan apabila dengan angka itu berbunyi maka itulah pertama kali kebangkitan orang-orang kudus, orang-orang sama. Kemudian mereka akan bertemu dengan Tuhan di udara. Kemudian sangkakala berikutnya berbunyi itu kebangkitan bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Akhirnya mereka ambil. Jadi berbisa di segalanya sekali lagi. Ya, itu walaupun beberapa waktu yang lalu saya katakan berapa kali saya
Pertama sejarah itu mau mandi, ya. Jadi pulang dari pelayanan dihadap rombongan besar dengan tombak, dengan runcing, celurit, lewat, ya sepeda saja diburu. Gue dianggap ini PKI, gue terserah. Saya ngomong, buktinya kalau saya PKI apa? Terus tanah kita itu direbut, dibuka dengan rasanya berbeda. Ya. Nah, kami berempat perjalanan kakak saya, terus kemudian ada Pak Sabar, ada Pak Banyak. Nah, kemudian sejarah kita sendiri berhak. Jadi kakak kita dia rebut, dia buka begitu kata, dikeluarkan tidak. Jadi begitu dia buka ini sejarah itu ada tulisannya Alkitab. Dia mundur. Dia mundur sejarah. Jadi begitu dia buka ada tulisan Alkitab, dia mundur, dia kejar. Terus kemudian dia bertanya, Bapak gimana? Dari pelayanan ibadah. Apa yang bisa orang PKI? Lah orang ibadah percaya sama Tuhan dia tidak ada. Terus saya Bapak mau kemana? Jadi waktu itu saudara, jadi nambah sani sambil kita mau lagi ke Asmoro pelayanan sore. Di sana siang, di sana sore yang pulang. Nah, kami harus melewati Lok Sohoriwo. Jadi seperti itu ya memang jalannya dari sini dan itu Sohoriwo juga. Begitu. Terus kemudian Bapak tidak tahu, tidak. Aku punya Yesus. Begitu kita menyebut nama Yesus, dia langsung mendengar. Tidak tahu proses ngomong, akhirnya ya sudah, selamat berjuang, saya antar. Jadi kami lihat, jemaat yang melihat, waduh, ini orang silakan untuk Pak Caban, Pak Beni itu, gubernur itu dipantai di bulan. Jadi yang begitu kan sudah dikasih dulu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita sampai di sana. Merdeka, merdeka. Ada juga selama berjuang. Nah, mereka begitu sama pun Yesus mereka takut, mereka mundur. Kejujuran sejarah itulah pegangan kepada Tuhan dan oleh karena itu saudara. Apa yang sangat penting juga sudah memang bagi saya itu sangat penting karena itu adalah bukti daripada buah pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada di dalam hati saya tidak ada cukup sabun, tidak ada cukup sabun yang dapat menyucikan semua noda-noda dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau pabrik sabun tidak cukup untuk membersihkan noda dosa kita. Tetapi saudara, noda-noda dosa itu bisa terhapuskan jika kita bersih, suci, ya. Kita menjaga kepada Sang. Jadi berbeda saudara dikasih Tuhan. Jika kita datang kepada Sang itu, maka Sang adalah satu-satunya tempat bagi keselamatan. Jadi di dalam hati saudara itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Sekarang bicara tentang anugerah. Kalau kita sudah berkat di mana tentang anugerah yang besar, anugerah yang indah, anugerah yang mulia. Nah sekarang saudara, kalau kita datang ke Tuhan, maka dari sekali itu saudara, anugerah yang telah Tuhan nyatakan yang sudah saya nikmati, anugerah ini membatalkan semua dosa-dosa kita. Sebenarnya saudara saya
itu harus mandiri, tidak harus masuk ke situ. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka kita menikmati anugerah, dan anugerah ini sudah bekerja. Ya. Jadi kehidupan keselamatan yang sudah saya terima ini bukan karena usaha kita, sekali dirilah kita tidak merupakan anugerah. Makanya sejarah pada zamannya almarhum Pak Harto, jadi setiap tahun sekali pada waktu peringatan hari besar nasional di desa itu dari pemerintah itu masih menganugerahkan kepada dokter teladan, bidan teladan, guru teladan, murid teladan, semua teladan dianugerahi. Kemudian prajurit dari angkatan udara, polisi, dan laut secara dapat anugerah. Namun sejarah anugerah yang diberikan oleh pemerintah itu karena mereka bekerja. Kemudian bekerja di bidang pendidikan, mengerjakan anak bangsa dengan disiplin, dengan luar biasa, sekarang memiliki satu prestasi yang luar biasa di mana mereka selalu, bahkan selama 1 tahun mereka tidak pernah absen. Jadi itu 2 tahun sakit baru masuk. Nah itu sebabnya dengan kesetiaan mereka maka presiden memberikan anugerah. Tetapi anugerah yang kita terima yang di sini saudara nggak bekerja, ya. Makanya tadi saya katakan tidak cukup banyak sabtu untuk membersihkan noda-noda dosa kita, kecuali karena anugerah Tuhan. Makanya anugerah Tuhan ini membatalkan dosa Tuhan. Kan gitu. Nah, jika Paulus ini berkata, jadi kalau aku hidup, ya kita memperlukan hidup itu bukan karena kerja keras kita tidak, tetapi itu karunia, itu anugerah Tuhan. Tanpa dia kita memperlukan anugerah dari Tuhan kerjaan seperti itu. Apalagi sesuatu dengan Pak Gibran, ya. Nah, murid-murid yang dibikin menjadi pasukan Pak Gibran itu adalah anak-anak yang disiplin. Itu pilihan. Jadi gak gampang saudara seperti itu. Jadi semua, tetapi saudara saya diselamatkan itu oleh karena anugerah. Dasarnya apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Sebesar apapun, sekecil apapun iman yang sudah dimiliki, kalau kita berjalan di dalam lapisan satu yang tebal, kita nyaman, kita tenang, kita tenang, kita bisa sampai tempat tujuan. Kita keselamatan itu hanya dibagi, tapi dengan catatan sudah kami katakan kepada saya. Ya, jadi ini bisa dikasih Tuhan. Nah, jadi kita kan bisa melihat, jadi saudara, anugerah yang telah membatalkan kita dari dosa-dosa kita, dan anugerahnya pula yang telah membuat kita kudus. Jadi anugerah yang daripada Tuhan itu juga bisa memudahkan, menyucikan kehidupan kita dari segala dosa, kejahatan yang kita lakukan. Puji Tuhan. Kemudian juga saudara, anugerahnya juga telah menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anaknya lengkap dengan waris hidup yang kekal. Nah, ini sudah bisa dilihat di dalam Rom pasal yang ke-8 ayat 17. Seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menjadi anak-anak Allah, waris. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, kita waris hidup yang kekal.
Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama 12, seberapa banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan beroleh waris hidup yang kekal. Jadi itu sesuatu. Jadi itu adalah anugerah tanpa sudah dan sebelumnya hanya kita percaya, ya percaya. Jadi secara kami percaya itu secara iman tidak kan? Ya iman secara iman tidak kan? Betul. Tidak ada mau sudah ada percaya kalau pokoknya ini untuk sudah. Yang pertama, percaya ini. Saya kira ini. Nah, oleh karena itu secara umum sebaik, ya saya percaya pokoknya itu mati dikasih katanya. Tapi apakah pokoknya bisa berada di situ? Enggak. Sudah tadi saya betul kan? Ayo, saudara punya iman? Saudara percaya bahwa COVID itu ada? Orang ini ya kita bilang saya tak ada tanya kan begitu. Enggak bakal saya dulu tak tengok. Ayo gimana? Bukan gitu. Kan banyak. Tapi mereka percaya bahwa pokok ini untuk Anda orang yang percaya dengan ini. Mereka datang satu orang. Jadi kan dia ini tak gitu. Tapi kalau saya datang, uang bayi untuk masih ini juga kasih kamu begitu. Ya sudah, karena tidak cari makan. Itu. Jadi inilah yang saya bilang. Itu sebabnya saudara yang saya ambilkan kepada saya dan meletakkan semua dosa itu kepada Yesus. Karena hanya pengalaman kita datang kepada saya itu yang membawa saudara saya dengan menikmati pengalaman yang akan dibagikan. Tanpa saudara menikmati anugerah daripada Tuhan, pengalaman tentang anugerah karunia yang daripada Tuhan, tidak mungkin saudara akan. Tetapi dengan pengalaman kita, dengan keyakinan kita, dengan iman kita, maka saudara kita percaya aku sudah diselamatkan. Aku sudah datang kepada salib dan meletakkan semua beban dosa. Puji Tuhan. Jadi sesuatu kita sendiri Tuhan. Nah, antara kita Kolose saudara, itu nanti kita akan melihat setelah kita datang kepada salib, kemudian kita menikmati pengalaman mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka secara orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah berjuang kepada Tuhan, maka saudara itu kita mencari perkara yang di atas. Di mana? Di mana itu sudah? Itu sudah. Nanti kita akan bisa. Ya, puji Tuhan. Tetapi salib bukan hanya berarti Yesus telah mati bagi dosa. Nah, dosa kita, namun juga ini berarti sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara bisa baca ya, minggu kemarin Roh pasalnya 6. Nah, Roh pasalnya 6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut dosa kita, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi inilah saudara, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan oleh karena anugerah Tuhan itu saudara, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Galatia pasal yang ke-2 saudara, ayat 19 ayat 20 di sana dikatakan, ya, Paulus berkata, jadi ini kan, jadi Paulus adalah merupakan satu figur. Orang-orang sebelum Paulus ini percaya kepada Tuhan, sebelum Paulus menikmati anugerah daripada Tuhan, siapa Paulus? Siapa Saulus? Dia sangat-sangat sekali kematian bagi orang Kristen, menganiaya, memberatkan orang Kristen yang percaya kepada jalan Tuhan. Luar biasa sekali. Tetapi setelah perjalanan hidupnya, saudara, pada waktu dengan surat kuasa dari Gamaliel, saudara, dari kepala-kepala imam, mereka menjadi kegagalan sih untuk menangkap orang Kristen, mau dibawa ke Yerusalem, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, Paulus melihat kematian Abraham Stefanus. Dia menjaga pakaian-pakaian Abu. Tetapi saudara, tetapi Tuhan itu yang baik, Tuhan yang penuh dengan keturunan. Dikala Saulus bersama dengan teman-temannya berjalan untuk ke tengah Damsik, di tengah perjalanan di siang bolong dia melihat sinar yang tak pernah dilihat. Kemudian dari dalam sinar itu saudara, yang meliputi Saulus dan teman-temannya, maka dia tersebut dan katakan, siapakah engkau ini? Memang Tuhan dari sinar itu berkata, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bagaimana? Manusia, Saulus, siapa Tuhan? Aku Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi sebenarnya siapa yang dianiaya? Orang Kristen, orang yang ikut dalam Tuhan, bukan maksud Tuhan. Tetapi saudara, Yesus mengatakan karena orang-orang yang sudah menikmati anugerah keselamatan itu, maka Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu dengan semua penderitaan, semua apa yang dialami penganiaya, maka Yesus yang mengatakan, aku yang kau aniaya. Tapi sebenarnya bukan secara langsung, tetapi orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang ikuti jalan Tuhan, mereka yang sudah mati bersama dengan Tuhan, mati bersama dengan Tuhan, kan seperti itu. Tapi kemudian sesudah Tuhan menyaksikan tentang yang tidak ada iman. Jadi pada waktu itu Paulus atau Saul mendapatkan anugerah, nikmat anugerah yang daripada Tuhan. Sekarang Saul baru berjalan menuju daerah lurus. Kamu harus tinggal di rumah seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias. Kemudian dia bangun, dia tidak melihat apa, dia tidak bisa melihat apa, dia tidak tahu jalan bagaimana. Tetapi teman seperjalanan itu yang menuntun dia menuju ke jalan lurus di kota Damsik. Puji Tuhan. Kemudian di sana Tuhan berkata kepada Ananias, coba untuk diri, aku telah pilih. Ananias, bukan dari orang ini. Memang sengaja dia datang ke Damsik menangkap semua orang-orang yang pada Tuhan. Tetapi dia akan banyak mengalami penderitaan karena namaku, karena ingin kerajaan surga. Jadi inilah sesuatu kita sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus sendiri nanti yang diajarkan kepada kita semua. Karena Paulus tahu yang telah menikmati yang anugerah daripada Tuhan. Karena dengan kebutaan yang itu seketika itu saudara, maka Ananias berdoa kepada Tuhan dan mengaturkan tangan
Terus melihat aku, dan ketika itu pula Saulus bisa melihat. Makanya sebenarnya kalau kita membaca mantu-mantu misalnya Paulus itu gede-gede. Kenapa? Karena matanya rusak. Akibat melihat sehingga yang takkan hampir itu. Jadi itu masih saudara. Nah, oleh karena itu saudara, karena dengan Saul itulah, maka kalau di dalam suratan dalam itu dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukannya aku lagi yang aku hidupi. Ada. Bagaimana kalau sendiri ada suratan ini, mati adalah suatu keuntungan. Mati adalah keuntungan. Setelah kita hidup, bila hidup kita ini menjadi berkat untuk Tuhan. Nah, ini sudah dikatakan. Nah, kemudian dikatakan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kau hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi pada ketika itu Paulus banyak mengalami penderitaan karena penderitaan salib. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan bahwa salib, ya. Jadi aku disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi inilah saudara. Makanya kalau tadi saya katakan juga dan saya katakan kepada saya, itu pertanyaan. Kalau saya katakan juga dari baptis, ada yang katakan sudah, ada yang dikatakan belum. Sudah dengan apa? Itu tidak sudah. Kita berikan sudah, begitu. Tetapi tentang sudah kami katakan kepada saya. Makanya Paulus sendiri berkata, sampai aku disalibkan bersama dengan dia. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, kalau sekarang yang aku jalani hidupku sekarang ini di dalam daging itu karena iman. Begitu kan? Jadi sesuatu dikasih Tuhan. Begitu kan? Kemudian setelah dikasih Tuhan, maka saudara saya apabila kita datang seperti apa yang saya katakan, hidup yang dibangkitkan itu adalah melalui salib. Hanya dengan cara inilah saudara saya kita pergi ke salib, kemudian kita mati bersama dengan Kristus, maka saudara dan saya dapat dibangkitkan bersama dengan Dia. Paulus menuliskan hal ini kepada orang-orang yang telah mengalami anugerah. Nah, jadi tadi secara kita telah mengalami anugerah. Anugerah yang besar yang diberikan itu membatalkan dosa. Anugerah yang juga dan saya nikmati itu membuat kita kiat kudus, berkenan kepada Tuhan. Maka dengan anugerah itu maka kita menjadi anak-anak Allah, suaris dengan kerajaan surga. Jadi itu, nah itu sebabnya Paulus ini berkata. Jadi dengan dia berbicara dengan orang-orang yang betul-betul telah menikmati dan merasakan yang apa artinya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dengan ada hal yang tertentu yang harus menjadi karakter hidup saudara dan saya. Nah, bagaimana karakternya orang yang sudah dibangkitkan bersama Tuhan yang sudah lahir? Itu yang penting saudara. Supaya saudara saya bisa tahu. Makanya saudara di dalam ayat yang pertama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telah, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi itulah saudara, itu yang menginginkan di dalam kehidupan kita. Supaya saudara saya benar-benar diberi menikmati dengan apa lagi hidup yang telah dibangkitkan. Memang saudara, hidup dibangkitkan ada beberapa hal. Yang pertama saudara, ayat yang pertama mencari hidup. Kemudian ayat yang kedua hidup yang penuh kasih.
Kemudian yang ayat yang ketiga, hidup yang tersembunyi, ayat 3 tadi. Kemudian yang ayat yang keempat, hidup yang akan datang. Kalau Kristus itu dipermuliakan, maka saudara-saudara yang hidup di dalamnya, kita juga akan menikmati dipermuliakan oleh Tuhan. Hari ini saudara, kalau suci daripada Tuhan, minggu depan akan Tuhan lihat secara memperhatikan yang akan tersampaikan kepada kita. Bagaimana sifat karakter setelah kita menikmati anugerah Tuhan dan anugerah puji Tuhan. Memang yang saya tidak bisa jalan sendiri tanpa permintaan Tuhan. Kalau tadi dikatakan memang hidup itu banyak masalah, terutama kebanyakan seperti itu. Dan jadi secara katakan kita tidak berharap kita akan jalan bersama dengan Tuhan. Kau sendiri Tuhan tolong aku, biarlah sinarmu merangkul sebab Tuhan dapat jalan ini. Semakin kita berkenan kepada Tuhan, oleh karena anugerah
anugerah yang besar, anugerah yang indah, anugerah yang mulia, sehingga sudah dijadikan sebagai anak-anak dan saudara dengan anak saudara. Dan sudah sangat berkata seberang kasar apakah kita dan saudara kita mungkin bersama dengan Tuhan tidak dapat melakukan kami bersyukur dan terima kasih kepada pujian yang kami kepada menjadi satu pengakuan dan doa kami Tuhan kepada kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa penyertaan daripada Tuhan. Karena keberadaan Tuhan yang goncangkan jiwa. Itu sebabnya Tuhan memegangkan tangan kami. Supaya setiap perjalanan hidup kami Tuhan, biar kemuliaan Tuhan ini yang senantiasa mengalir. Karena kami percaya Tuhan kami yakin bahwa firman-Mu adalah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh dan terperinci. Tuhan kami tidak meragukan akan kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah kami terima. Satu kali yang kiranya Engkau akan membawa kami supaya kami mau datang kepada Sang Hidup. Karena di balik semua ada satu pertanyaan. Di balik semua itu, di balik kematian ada satu kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan yang telah tersediakan bagi setiap orang yang setia sampai pada akhir dan berjalan menurut jalan Sang Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Baru boleh berbicara, tapi kami ini saya mengikuti Roh Kudus yang dominan. Jadi yang sangat terus berlebihan ini tidak ada kehidupan sehingga kami boleh senantiasa merenungkan, memikirkan, membicarakan semua kebenaran daripada diri. Karena di sana berkat Tuhan itu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Materikan firman menjadikan iman, menjadi berkat bagi kami sebagai jiwa, bagi kami hamba Tuhan. Ya kiranya dengan kebenaran firman Tuhan terus membentuk kami satu dengan apa yang Tuhan berikan. Terpuji bagi nama Tuhan patut selama-lamanya. Setelah kami diberkati melalui pujian dan penyembahan melalui kebenaran firman, maka Tuhan kami akan memberikan harta milik kami untuk pekerjaan, untuk kelimpahan kerajaan surga. Tangan-tangan yang akan terus setiap kurban dan persembahyan. Kuduskan Tuhan, sucikan Tuhan, sehingga semakin berkenan kehadiran-Mu. Dan Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-Mu dengan limpah kali ganda. Terpuji bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Anak yang berkata, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Bapa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bahasanya yang beres.
pelayanan saat pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, yang bertugas untuk besok Minggu tanggal 23 Maret, nanti worship leadernya Ibu Esther Puji dari Pare. Nanti untuk singernya Bapak Daniel dan Ibu Yuli. Untuk tim musiknya seperti biasa ada Bapak Noel, Saudari Abel dan Saudara Yesaya. Untuk multimedia nanti Saudari Elsa Aulia. Untuk penerima tamu nanti keluarga dari Bapak Yanto Ibu Bisri ya besok Minggu tanggal 23. Soundman-nya tetap Bapak Yakob. Terus untuk sekolah minggu nanti Kak Yesaya. Kira ada pengumuman lain? Tidak ada. Untuk konselnya nanti minggu terakhir, Selasa terakhir, jadi bulan ini Selasa terakhir konsel di tempat Ibu Kristiania SBA ya Bapak Ibu. Baik, sekian pengumuman saat pagi hari ini. Kita akhiri acara ibadah kita. Saya ucapkan bahwa segala sakit penyakit malapetaka itu tidak akan terjadi bagi orang yang takut dan setia kepada Allah. Bahkan sebaliknya, itu yang akan melimpahkan berkatnya dengan Tuhan memperluas daerah pelayanan, pekerjaan, usaha, kewirausahaan. Itulah Tuhan kebenaran kepada kita. Tanamkan dan memberikan semua di dalam bawah hati, agar Tuhan kami tetap berpegang teguh kepada dengan segala kebenaran.
Karena kami datang kepada Tuhan, kami telah menikmati karunia yang Tuhan berikan. Sehingga setiap pekerjaan dan perjalanan kami diberkati, sehingga kami bersama-sama di kemudian hari apabila kau datang dari cerita engkau dipermuliakan, maka bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dipermuliakan bersama dengan kau. Kami akan dianggap ada satu pertemuan yang indah, pertemuan yang manis dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Setiap korban dan persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan, karena kebenaran firman-Mu, Tuhan tidak akan berhutang kepada manusia, maka Tuhan yang akan mengembalikan semua lipat kali ganda. Sehingga Tuhan semua berkat ini akan kecurahkan di atas rintangan kami. Kami serahkan dan kami berdua untuk negara dan bangsa. Dengan segala kebajikan Tuhan Kau berbagai hal, peristiwa yang terjadi, bencana demi bencana yang terjadi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang Tuhan. Walaupun tanpa ada membawa korban jiwa, minimal harta dan kekayaan mereka itu telah terjadi. Karena oleh karena Tuhan, ya kiranya Engkau mengamankan mereka, memberkati mereka, menolong mereka, sehingga Tuhan yang ditinggikan kita melihatkan ampuni segala dosa kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa, oleh pemerintah pusat, baik pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tuhan, hal yang tersebar luas di bumi Nusantara, ampuni. Berikan roh takut, hikmat dan bijaksana, kejujuran, kesetiaan, keadilan di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga terjadi suatu pemulihan secara merata, baik dalam ekonomi, keuangan, sandang, pangan, pangan. Tuhan diperoleh wakil-wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, membawa semua apa yang menjadi cita-cita rakyat. Sebetulnya amat terlebih untuk pembangunan infrastruktur Jawa Timur pada umumnya, khususnya untuk kota dan Kediri. Kami telah melihat beberapa titik yang telah dikerjakan Tuhan untuk jalan tol ini, yang kiranya Tuhan terus akan tol, sehingga dengan waktu yang telah ditetapkan semuanya dilakukan oleh akan selesai. Dengan selesainya semua pembangunan infrastruktur itu akan menambah devisa kota Kediri dan Kediri lain, sehingga Kediri menjadi Kediri yang makmur, kemakmuran Rohani, Sultan Tinarul, Lipatan Timur. Itulah Tuhan jika tidak bangsa. Seluruh jemaat sebagai karyawan mati PNS Pramusim baik di dalam maupun di mancanegara, untuk berkali berikan semua. Terima kasih Bapak untuk anak-anak kami yang masih perlu dipanggil sekolah dari TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan bersyukur dan berkati putra putri kami, jaga dari hal yang tidak kami inginkan, sehingga di dalamnya Tuhan yang dikabulkan dan dipelihara. Terima kasih. Pekerjaan yang sambungkan ke depan, Tuhan yang ketolong bagi semua yang sedang tercampur, yang kiranya ada satu menyerah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, supaya tiap-tiap pekerjaan dan pelayan mereka benar-benar
diberkati oleh Dia. Terpuji pujian bagi namamu kekal terus selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang tadi tidak tembus kami sampai tiba di rumahnya selamat, dan kami dapat melakukan suatu pekerjaan yang belum dapat kami selesaikan hari kemarin. Terpujilah bagi namamu kekal terus selama-lamanya. Ampuni Tuhan segala kekurangan, kelemahan, kelalaian kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala sesuatu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan pulang bersama dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah dan sejahtera cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus. Pernyataan penghibur di dalam ruang kuasa Allah yang kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai mana Tuhan Yesus datang dengan kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian doa permohonan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus sebagai Gembala agung kami. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.